Saudara yang terkasih, kami sangat menyadari semakin hari persoalan hidup ini bukannya semakin berkurang, malah semakin kompleks. Terkadang gelombang dan guncangan hidup terlalu deras, sehingga rasa takut dan putus asa sering menghantui. Kami dari Yayasan Jumatidahan GKPS Batam mencoba hadir di tengah-tengah saudara dan menyapa saudara-saudara sekalian melalui acara Sapaan Kasih. Selamat malam pemirsa Batam TV yang ada di rumah. Sapaan Kasih kita malam ini dengan topik hukum kehormatan. Saudara-saudara yang kekasih, hukum kehormatan identik dengan seorang pemimpin yang bernama Deborah. Deborah adalah seorang pemimpin yang sangat berpengaruh, bahkan karena pengaruhnya orang akan terus mengikutinya, bahkan karena pengaruhnya orang juga akan menghormatinya. Pertanyaan kita, bagaimanakah sebenarnya seorang pemimpin sehingga dia bisa selalu punya pengaruh dan yang menjadi pengikutnya juga punya pengaruh bagi orang lain. Nah, jadi ini adalah sistem sel kepemimpinan yang bisa membawa pengaruh terhadap orang lain. Baik saudara-saudara, orang akan dengan sendirinya mengikuti seseorang pemimpin itu jika dia merasakan pengaruhnya cukup membangun di dalam kehidupannya. Pengaruhnya akan membawa damai sejahtera di dalam kehidupannya. Jadi inti kepemimpinannya akan membawa dia dan menuntun dia untuk arah yang harus ditempuh, atau apa yang menjadi goal daripada hidupnya sendiri, itu akan ditopang, dituntun, sehingga tujuan hidup yang didambakannya akan membawa kesejahteraan. Nah, Deborah adalah sebagai seorang pemimpin yang mampu berpengaruh terhadap rakyat pada saat dan pada zamannya, karena satu hal yang dia lakukan adalah tetap memberikan damai sejahtera. Satu hal yang dilakukannya adalah memperdulikan dan memperhatikan umat-umat yang dicintai oleh Tuhan. Nah, semakin baik kepemimpinan seorang pemimpin, maka semakin banyak juga orang yang mau mengikutinya. Artinya, sebagai seorang pemimpin, dia semakin mengenal dirinya, siapa dirinya sendiri, dan siapa yang dipimpinnya. Jadi, dia tidak one man show, dia tidak berjalan sendiri sebagai seorang pemimpin, tapi dia punya koneksitas terhadap siapa yang memilih dan mengangkat dia untuk menjadi pemimpin. Nah, ketika Deborah tampil sebagai seorang pemimpin, dia sadar bahwa kemampuan dia sadar bahwa kemahakuasaan yang ada bagi dirinya itu bukan otomatis terjadi secara sendiri-sendiri. Itu adalah suatu anugerah. Maka ketika ini adalah menjadi suatu anugerah, dia rasakan, dia syukuri, maka dia juga mau melakoninya secara baik. Pertanyaan kita berikut, saudara-saudara, apakah hukum kehormatan ini berbicara soal kepemimpinan, sehingga yang dibicarakan di sini bukanlah soal posisi? Ketika kita berbicara dengan hukum kehormatan, yang dibicarakan juga bukan soal jenis kelamin atau gender, tapi seseorang yang menjadi pemimpin yang bernuansa dengan kehormatan ketika dia mampu dihormati oleh orang lain dan regenerasinya juga masih mampu menghormatinya. Baik saudara-saudara, Deborah sebagai seorang pemimpin, ketika kita boleh mengatakan kepemimpinan yang dilakukan oleh Deborah, kita boleh rangkum dengan istilah respect. Saya katakan adalah respect. Yang pertama, kata R ini adalah respect yourself and do your work right. Artinya, hormatilah diri sendiri dan mereka dan siapa teman Anda yang akan bekerja. Persoalan kita, terlalu sering kita untuk menghormati diri sendiri tanpa kita memperdulikan orang-orang yang terlibat, orang-orang yang membantu, bahkan orang-orang yang menopang kita. Artinya, ketika kita mau dihormati, sebetulnya bahwa orang lain akan menghormati kita. Jadi penghormatan bukan kita mulai dengan menghormati diri sendiri, tapi ketika kita mampu untuk menghormati orang lain, maka kita akan lebih terhormat lagi. Orang seluruh Israel pada saat itu, dia mampu memberdayakannya. Bahkan salah seorang yang diberdayakan oleh Deborah
adalah Barak yang menjadi komandan dalam suatu pasukan yang akan diberdayakan di dalam bidang dan keahliannya. Ini yang kita katakan, ketika hukum kehormatan jadi seseorang yang diberdayakan, dia juga akan menjadi terhormat. Bahkan para pengikutnya juga akan menjadi terhormat. Ketika kehormatan itu dia miliki, maka dia bukan menjadi sombong, tapi kehormatan ini akan melihat siapa yang mendukung dan menopang dia. Itu kata R. Yang kedua, kita lihat dengan kata I. Exceed the expectation of other. Lampauilah harapan orang lain. Jarang sekali ada orang yang menyangka Deborah mampu mengubah hidup bangsa Israel pada saat itu. Namun yang terjadi itulah kenyataannya. Ia tingkatkan standar hidup orang Israel pada saat itu. Bahkan ia pulihkan kedamaian di seluruh bangsa itu. Pemimpin yang dihormati, maka dia juga melampaui harapan-harapan orang lain. Kesejahteraan yang didambakan rakyat bukan hanya kesejahteraan yang diberikan oleh Deborah, tapi kenyamanan itu juga dia berikan secara sempurna. Maka kalau boleh kita katakan, dia menempuh jarak yang ekstra dan dia berjuang penuh dengan kemenangan. Akhirnya kemenangan ada di pihak mereka, sehingga harapan orang lain tidak pernah dia kecewakan. Yang ketiga, huruf S, respect, kita katakan tadi. Stand firm on your conviction. Pegang teguhlah keyakinan Anda. Ketika seseorang menjadi pemimpin, terkadang bisa diombang-ambingkan apa yang mempengaruhi dia dan siapa yang akan mempengaruhi dia. Ketika Barak mengungkapkan keraguannya tentang rencana bertempur melawan pasukan bangsa Kanaan yang pada saat itu, dia minta Deborah mendampinginya. Deborah tidak mundur, Deborah tidak goyah dalam keyakinan bahwa dia memanggil Allah untuk mendampingi, untuk melawan musuh-musuhnya. Maka ketika Deborah setuju untuk mendampingi Barak dalam peperangan, maka para pengikutnya memberikan hormat yang luar biasa. Karena dia sebagai pemimpin, dia tidak hanya berpangku tangan, dia bukan memantau dari jauh, tapi dia turun ke lapangan sebagai pendamping. Nah, hukum kehormatan bukan hanya memandang dari jauh, tapi hukum kehormatan dia mau landing, turun tangan, dan bergandengan tangan bersama rakyat yang dipimpinnya. Yang berikut, possess uncommon security on maturity. Milikilah ketentraman serta kematangan yang luar biasa. Seorang pemimpin tidak mungkin menolong orang lain mengalami sukses kecuali dia sendiri terlebih dahulu sukses. Jadi kesuksesan dia mulai dari diri sendiri. Kesuksesan bukan diharapkan dari orang lain. Maka ketika kitab suci mencatat bahwa negeri itu telah menikmati ketentraman selama 40 tahun, ini bukan karena kebetulan, tapi pemimpin yang dihormati tidak juga memonopoli, bahkan dia tidak merebut kemenangannya sendiri. Mereka berikan sebanyak mungkin kepada orang-orangnya, dan untuk itu dibutuhkan kematangan yang luar biasa. Kematangan Deborah bukan secara instan, tapi kematangan Deborah tetap di dalam suatu progres yang terus berjalan. Yang berikut kita katakan experience personal success. Anda sendiri harus sudah pernah mengalami sukses. Maka ketika seorang pemimpin itu sudah mengalami sukses, maka dia pengalaman sejarah yang membuat dia sukses, dia siap juga untuk membagikannya kepada orang lain. Jadi sukses yang dia miliki bukan milik dia sendiri. Maka Deborah sebagai seorang nabi yang sukses pada waktu itu, bahkan sebagai nabi wanita, dan dia berposisi juga sebagai hakim. Sebelum rakyatnya meminta bertempur, dia sudah persiapkan segala sesuatunya. Maka kalimat berikut kita katakan contribute to the success of other. Maka sebagai seorang pemimpin, berkontribusilah terhadap sukses orang lain. Ketika seorang pemimpin hanya memikirkan sukses pribadi, jangan sangsi dan jangan ragu, maka kesuksesannya tidak bisa bertahan dengan lama. Ketika Deborah dipanggil untuk bertempur, untuk mendampingi rakyatnya, ia beri mereka sumber kekuatan yang sangat luar biasa. Bahkan ia bagi-bagi sesuai dengan kemampuan mereka, yang menjadi kelompok-kelompok. Ada yang kelompok 10 ribuan, ada yang menjadi kelompok ratusan. Ini semua diberdayakan untuk orang-orang yang menjadi pemimpin. Maka kepemimpinannya berjalan dengan baik tanpa ada yang menghalang-halanginya. Yang terakhir, respect yang kita katakan, think ahead of other. Mintalah pemikiran yang lebih maju daripada orang lain. Jadi seorang pemimpin bukan hanya mengandalkan logika dan pikiran dia sendiri, tapi seorang pemimpin menghargai pendapat orang lain
bahkan menjadikan orang lain itu menjadi guru baginya. Ketika orang lain itu menjadi guru baginya, dia hargai pendapat orang lain, dia simpulkan apa yang terbaik, apa yang harus dia lakukan. Maka ketika pertempuran yang akan sangat berlangsung, maka Deborah harus melibatkan diri, bahkan dia atur strategi dalam kepemimpinannya, sehingga pemimpin yang lemah percaya bahwa posisinya perlu pendampingan. Maka ketika kepemimpinan terjadi secara bergandengan tangan, maka kepemimpinan itu akan sangat kuat, bahkan kepemimpinan itu akan lebih dihormati. Maka dalam hukum kehormatan, saudara-saudara, tidak akan dapat kita memaksa orang lain untuk mengikuti dia. Tetapi ketika kita memberlakukan hukum kehormatan, ada 3 sikap yang harus kita katakan. Yang pertama, kembangkanlah hubungan yang positif terhadap siapa saja. Tidak ada orang lain yang tidak akan menjadi guru bagi kita, tapi siap kita belajar, termasuk dari orang yang kecil sekalipun. Yang kedua, tolonglah mereka menjadi lebih produktif. Ketika mereka berproduksi dengan baik, baik secara karakter, kita akan digandakan lagi produksi pikiran yang begitu luar biasa. Yang ketiga, kembangkanlah potensi mereka. Maka sebagai pemimpin dalam hal pemberdayaan adalah mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh rakyatnya. Maka pengembangan potensi inilah orang lain akan selalu menghormati dia. Bahkan para rakyat juga akan merasa terhormati. Maka di dalam hukum kehormatan, saudara-saudara, sebagai pemimpin dihormati rakyat, bahkan dihormati yang maha mulia, maka dia juga akan selalu dikenang orang. Baik, selamat malam pemirsa Batam TV, sahabat kasih. Hukum kehormatan akan memandu kita untuk memberdayakan orang lain. Selamat malam, terima kasih. Sungguh ku tersiksa, kuatkan, tabahkan anakku. Oh Yesus, betapa ku nista, kuduskan, sucikan diriku. Kuduskan, sucikan diriku. Kuduskan, sucikan diriku. Batam TV, Jembatan Hati.